hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, segala kemuliaan dan keagungan hanya milik Allah yang masih memberikan kita kehidupan hari ini. Sadari dan syukuri kita hidup hari ini, artinya Allah masih ingin melihat kita sujud kepadanya. Artinya Allah masih ingin melihat kita ruku kepadanya. Sadari dan syukuri Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, kita hidup hari ini, artinya Allah masih ingin melihat kita beribadah kepadanya. Allah masih ingin melihat kita menjadi hamba-Nya yang bermanfaat. Dan syukuri bahwa kita hidup hari ini, artinya juga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki ibadah-ibadah kita. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di dalam kajian sholat khusyuk bersama ISQ Tours and Travel. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih bintang permata hati kita yang seumur hidupnya berjuang untuk kita agar kita bisa mengenal Allah, agar kita bisa tahu caranya bagaimana menyembah Allah. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan cara beribadah kepadanya, yaitu dengan sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kajian kita berkah dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaat. Al-hadithiyah fi barakatul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini ada wajah-wajah yang sudah pernah saya lihat. Ada Bunda Rosnina, Bunda Asnurcan ya. Kemudian ada Bunda Rosita, Bunda Eti nih ya. Namun juga boleh jadi wajah-wajah baru nih sini. Mungkin baru lihat atau baru ketemu ya. Salam kenal buat ayah bunda bapak ibu semuanya ya. Insyaallah syaratnya yang pertama, kata guru saya, kalau kita mau berilmu itu harus happy, harus bahagia. Setuju nggak bapak ibu? Nah, jadi apa tandanya orang happy, apa tandanya orang bahagia? Terlihat dari senyumnya ya. Senyumnya rumusnya 22 10, sendi kanan 2 sendi kiri, tahan 10 hari 10 malam gitu ya. Bukan begitu ya. 10 detik aja, 10 detik aja. Supaya apa? Supaya hormon endorfinnya muncul dan kita bahagia ya. Yuk, hitungan ketiga, 1 2 3, senyum dulu semuanya. Kata baginda Nabi, sedekah yang paling mudah adalah senyum. Nah, nggak usah susah-susah dulu menjalankan sunnah Nabi itu. Belajar senyum aja dulu ya. Bagaimana kata Nabi, kalau kita memberikan kebahagiaan kepada hati saudara kita, maka itu pahalanya luar biasa ya. Ketika sahabat kita melihat kita tersenyum, maka kita pun tentu bahagia. Jangankan sahabat kita, kita aja ngaca nih di depan cermin, ya kita senyum, wah bahagia ya. Oke. Alhamdulillah. Oke ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, salam hormat dari guru kami, Dr. Argi Najar Agustian. Dan bagi yang baru berjumpa ya, sekali lagi salam kenal, saya Andri Falas. Saya trainer dan juga coach dari ISQ. Alhamdulillah baru bergabung di ISQ 16 tahun nih. Baru 16 tahun. Dan kalau ISQ sendiri sudah 23 tahun ya. Setiap 16 Mei miladnya. Nah, saat ini gurunda kami Dr. Argi Najar Agustian sedang haji ya, sekaligus melaporkan 23 tahun perjalanan kepada Allah dan baginda Nabi ya.
membawa 280 jamaah ISQ Tours and salam kenal dari Gurunda kami. Ini bagi yang kenal dengan ISQ ya, ini Pak Ari, dan ini gedung kami di Jalan TB Simatupang di Jakarta, tingginya 25 lantai sesuai dengan 25 nabi dan rasul, dan di atasnya bertuliskan lafaz Allah, dan di puncaknya itu musola. Nah, kalau gedung-gedung lain mungkin penthouse, restoran ya, mungkin juga kamar termahal gitu ya. Nah, kalau Menara 65 di atasnya adalah masjid. Nah, bagi ayah bunda yang di Jabodetabek, silakan kalau Sabtu Minggu ingin sholat di sini boleh ya. Dan ini terbuka untuk umum, setiap hari juga dibuka. Dan bagi ayah bunda nanti yang di luar kota, kalau berkesempatan ya sedang liburan ke Jakarta, silakan monggo mampir ya. Nanti bisa melihat di atas sana itu 360 derajat itu kaca, jadi sekelilingnya kaca, jadi bisa melihat kota Jakarta, dan sholatnya insya Allah bertambah khusyuk ya. Dan ini peta sebaran alumni ISQ sejak tahun 2000 sudah 1,9 juta alumni. Ini yang offline ya, yang online-nya tentu lebih banyak lagi online ya, tidak kalau nggak salah hampir 2 juta juga tuh, 2 juta orang juga yang online. Jadi selama pandemi 3 tahun ya, dari 2020 sampai 2022 itu kita trainingnya semuanya online, dan juga banyak yang free juga. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bermula dari situ dari training, maka kita itu sebetulnya ada maintenance alumni gitu ya. Jadi silahkan ayah bunda yang sudah pernah ikut training ISQ boleh ikut training ISQ lagi, kan begitu ya. Ya. Kadang-kadang sebulan sekali gitu ya. Bunda Narti ini udah co-host lagi nih. Udah. Kadang-kadang sebulan sekali trainingnya gitu ya. Kalau di daerah boleh jadi 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali gitu ya. Nah, hanya di Jakarta saja yang rutin nih gitu. Nah, ini menjadi kendala gitu, bagaimana ini memaintain alumni, memelihara semangatnya, memelihara spiritualnya gitu ya Bunda. Ya. Jadi akhirnya dibuatlah kajian-kajian seperti ini. Nah, kajiannya dari hari Ahad sampai hari Ahad lagi itu tiap hari ya. Udah nanti nggak absen terus ada di Zoom gitu ya. Apalagi ini para Ustadz Yaskitus juga lagi haji yang mendampingi jamaah haji. Jadi ini adalah bagian dari maintenance alumni ISQ, tapi yang belum alumni juga boleh join begitu. Silahkan, ini untuk umum juga gitu ya. Nah, di antara alumni ISQ ada yang istiqomah gitu ya, berhasil. Kenapa? Karena ya dia memelihara hatinya, memelihara pikirannya dengan ikut kajian seperti ini. Tapi juga ada alumni ISQ yang ya hanya di dalam ruangan training gitu ya. Hanya 3 hari, hanya 2 hari, ya habis itu udah aja, karena nggak pernah dijaga gitu ya. Nah, maka dari itu ini adalah bagian dari. Nah, kemudian kenapa hadirnya sholat khusyuk ini gitu? Karena ini adalah sebuah amalan ibadah yang merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Jadi setelah syahadatnya, maka bentuk perjanjian kita ya itu adalah dari tampilan ibadah zohir kita, itu sholat gitu ya. Nah, tentunya sholat juga ibadah zohir, tapi juga ibadah batin gitu ya. Nah, jadi setelah syahadat, setelah kita mengikrarkan ya, berjanji kepada Allah untuk mengabdi kepadanya dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka buktinya apa? Ya buktinya sholat gitu. Maka dari itu kenapa kita membuka kajian sholat khusyuk ini. Dan yang kedua adalah karena saya, Bunda Narti ini adalah alumni ISQ hipnoterapi, jadi kami adalah para hipnoterapis. Bagaimana mengajarkan ya para klien-klien kami untuk fokus gitu ya, karena banyak klien-klien kami yang memang dia kehilangan fokus, kehilangan fokus, kemudian juga mereka jadi bahkan ada yang namanya klien kami yang sholat itu, kalau sholat itu diulang-ulang sampai 1 jam. Diulang-ulang sampai 1 jam. Wudhunya juga sama. Diulang-ulang, rasanya tuh kok nggak kurang mantep terus gitu. Wudhunya
sampai nangis-nangis dia gitu wudunya, "Ya Allah kenapa nih kok saya kayak gini?" Gitu ya, sholatnya gue diulang-ulang gitu ya. Nah jadi, banyak gangguan-gangguan mental seperti ini, jadi susah fokus. Belum lagi yang anxiety, belum lagi yang cemas berlebihan, sehingga kecemasannya terbawa ke sholat. Kalau cemas itu apa sih? Cemas itu dia mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi mikirannya itu sesuatu yang belum terjadi terus, jangan-jangan ini, aduh gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Nah, apalagi pas pandemi kemarin, karena selama 3 tahun kita dihantui gitu ya oleh virus itu, akhirnya banyak, apa, banyak orang-orang yang kemudian muncul rasa cemasnya gitu, terbawa ketika sholat gitu. Belum lagi yang depresi, kalau depresi itu ingatnya masa lalu, nggak bisa move on. Jadi kalau anxiety, cemas itu ingat di masa depan gitu ya, dia terganggu pikirannya, dia tidak bisa fokus gitu. Itu kalau cemas. Kalau depresi itu sedih gitu ya, sedih, jadi berbicara tentang masa lalu gitu ya, tentang traumatis-traumatis itu muncul juga di sholat-sholat gitu ya. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kemudian dia ketika sholat cemas tentang masa depan yang terjadi, ketakutan-ketakutan yang muncul gitu ya, tapi juga ada yang depresi, yang ingat tentang trauma-trauma masa lalu. Nah, jadi selain setan khanzab, jadi kan sholat itu ada setannya gitu ya, namanya setan khanzab eh, yang kemudian menggoda kita supaya ingat ini ya, ingat itu ya, gitu ya. Jadi udah mah kita cemas, udah mah kita depresi, ditambah setan hazab, ya udah gitu ya. Jadi sholatnya akhirnya ada klien kami betul itu sampai Lengkap satu deh. jam, 1 jam Lengkap nggak. 1 jam nggak? Iya, nggak selesai-selesai sampai nangis. Nangisnya itu bukan karena menikmati, itu kenapa kenapa begini gitu ya. Pikirannya kacau gitu. Nah, jadi ayah bunda semua itulah kenapa ada kajian saat khusyuk ini ya, mudah-mudahan membantu. Oke, dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah sekarang, ya terutama bagi yang baru hadir nih, yang baru berjumpa, apa sih harapan Anda, apa sih niat Anda ikut salat khusyuk ini? Boleh dong ketik di chat. Boleh dong ketik di chat. Silakan apa harapan Anda, apa niat Anda. Mudah-mudahan Allah catat, malaikat catat ya, Allah kabulkan. Ya, malaikat doakan apa yang Bapak Ibu harapkan. Innamal a'malu binniat, ya maka mulailah dengan niat, ya niat mulia, niat tulus, apa sih yang ingin Anda dapatkan di akhir sesi pertemuan kita gitu ya. Nah, boleh silahkan ketik di Ya, chat. silakan Bapak Ibu boleh diketik ya responnya ya. Silakan merespon. Ini kalau tidak ada yang merespon bisa jadi itu gambarnya tapi hilang orangnya. Mungkin karena tadi ikut kajian sama Bunda, apa munajat gitu ya. Akhirnya ngantuk. Tapi yang Oh, ngasih ini materi masih fresh ini, masih Coach. fresh dong. Ingin sholatnya lebih Oh khusyuk. ini Ya, lebih ya. sholatnya lebih khusyuk kata Bunda Eka. Apalagi tuh Bun. Jadi lebih khusyuk Bunda Dwi. Oke, Bunda Rifna. Biar mendapat pahala sholat yang sempurna, bisa khusyuk terhubung kepada Allah. Bunda Lilis. Lebih fokus dan menambah ilmu. Bunda Heni supaya lebih mantap dan yakin. Oke, alhamdulillah banyak ya. Semoga Allah kabulkan nih semua niat-niatnya, semua harapan-harapannya ya. Oke, maka ayah bunda dari semua yang ayah bunda telah tuliskan di chat, maka kami bagi menjadi 3 bab ya. 3 bab, yaitu yang pertama bab tentang keutamaan sholat, bab yang kedua tentang menghadirkan ruh dan ruh ibadah, menghadirkan rasa dalam sholat gitu ya. Bab yang ketiga kita berbicara tentang membahas tentang tadabbur bacaan sholat gitu ya. Maka setiap bab ini itu terbagi menjadi 2 sesi. Ya, setiap bab ini terbagi menjadi 2 sesi supaya Bapak dan Ibu juga tidak supaya saya tidak cepat-cepat juga menjelaskannya gitu ya, dan Bapak Ibu pun bisa menyerap ilmunya. Jadi semuanya ada 6 sesi. Mudah-mudahan semuanya terus istiqomah ya, 6 sesi ya. Setiap hari Selasa dan Kamis, Bunda ya, insya Allah minggu depannya. Oke, jadi terus ikuti kajian sesi ini ya. Nah, yang pertama, bab pertama kita akan masuk tentang keutamaan sholat ya. Kenapa sih kita harus sholat?
memang apa sih manfaatnya sholat, kan begitu ya. Dulu waktu kita kecil ya, kenapa sholat? Ya takut digebukin emak, takut dipukulin bapak. Tahunya kan begitu ya. Akhirnya karena apa, belum lagi apa, oh awas kamu kalau nggak sholat diancam dengan neraka gitu ya. Ini mazhab neraka, ini mazhabnya mazhab neraka. Jadi akhirnya kita takut sholat itu, takut sama bapak, takut sama emak, gitu, takut neraka gitu. Akhirnya tidak menikmati sholat. Betul betul apa betul banget tuh. Nah, Banget. makanya dari itu, bagi yang ayah bunda mungkin sudah memahaminya, ya ini untuk menguatkan saja ya, tentang keutamaan sholat, apa sih manfaatnya gitu, supaya kita sholatnya menikmati, tidak takut lagi neraka, tidak takut lagi terbayang wajah bapak kita, wajah ibu kita gitu ya, mazhab neraka itu ya. Taubatullah yang anak sering ngancem anaknya supaya sholat dengan neraka ya. Oke. Tapi kata Nabi kan juga kalau udah umur 10 tahun harus dipukul. Jadi, dipukul itu juga bukan dengan pukul kekerasan gitu ya. Eh, tapi pukul dengan kasih sayang gitu ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, betul sholat biar bahagia. Nah, ini kadang-kadang karena kita coba pahami ya, ayah bunda 0 sampai 7 tahun itu otak kita itu kan menyerap 100% tuh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu 100% masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita tuh, dan akhirnya kemudian menjadi program. Bayangkan jika di 0 sampai 7 tahun kita lebih sering mendengar ancaman ya, sholatnya dipukul, diancam gitu ya, maka itu yang terus teringat di pikiran kita gitu. Ya, maka mulai saat ini atau bata nasuha kalau ngajak anak sholat itu harus dengan wajah yang tersenyum gitu ya, menyampaikan manfaat sholat supaya dekat dengan Allah, supaya nanti bisa berjumpa dengan Nabi gitu. Jadi harus diasosiasikan dengan hal-hal yang positif ya, dikaitkan dengan hal-hal yang positif. Oke ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai keutamaan sholat. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, eh, mari kita lihat dulu bahwa saat ini ayah bunda tentunya berbeda tantangannya. Tantangan di tahun 70-an ya, tahun 80-an dengan sekarang beda nggak tantangannya? Tantangan untuk fokus ya. Dulu mungkin pekerjaan itu ya mungkin lebih santai gitu ya, sehingga bisa lebih fokus, betul ya. Nah, sekarang bagaimana tuh? Kerjaan saja kadang-kadang 8 jam nggak cukup ya, bahkan sampai yang lembur-lembur, bahkan sampai yang menginap di kantor, belum lagi di rumah gitu ya. Tapi kan saya ibu rumah tangga, tapi sibuk dengan handphonenya, dengan gadgetnya gitu ya. Arisan sana sini, arisan online gitu ya. Belum lagi grup WhatsApp yang banyak tuh ya. Bunda Rati aja udah 200 grup. Nah, ini tuh membuat ayah bunda tahu nggak, membuat pikiran kita memang secara ilmu pikiran ya, secara main teknologi pikiran ini memang sangat mengganggu kita, sehingga membuat otak kita ini akhirnya multitasking gitu. Padahal cara kerja otak kita itu nggak bisa multitasking, tapi dalam satu waktu kita dipaksa untuk memikirkan banyak hal. Akhirnya ini terbawa dalam sholat gitu ya. Nah, yang kedua penyebab kita nggak khusyuk juga, bunda mungkin sering scrolling sosmed ya, Instagram gitu atau TikTok atau Facebook. Itu kan langsung ya, nggak nyampe beberapa menit langsung scrolling lagi ya. Itu membuat apa? Membuat kita akhirnya cepat bosan. Karena kita cepat bosan, akhirnya kita pindahin lagi, kita scrolling lagi, bosan, scrolling lagi, betul nggak? Nah, akhirnya itu terbawa ke sholat kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena kita sering scrolling media, sosmed, itu akhirnya terbawa ke sholat kita. Akhirnya kita juga boleh jadi muncul tuh rasa bosan gitu ya. Karena kan sholat itu harus sekian menit gitu ya. Kita mengeluangkan waktu. Nah, dibandingkan dengan scrolling media, wah kita bisa 1 jam tuh, bisa 2 jam, betul nggak? Oh, nggak sadar tuh 1 jam, 2 jam tuh ya. Nah, akhirnya
itu terbawa ke sholat kita, sehingga akhirnya kita sholat itu tidak bermakna gitu. Kayaknya lebih seruan handphone nih gitu kan, di pikiran bawah sadar kita seperti itu, ya. Nah, oke, oleh karena itu ayah bunda, mari kita lihat ini penelitian Dr. David Hawkins tentang level energi gitu ya. Nah, ada low energy, ada high energy, ada negative emotion feeling, ada positive emotion dan feeling ya. Nah, ayah bunda inginnya berada energinya di atas atau di bawah? Boleh ketik di chat. Nah, energinya ingin di atas atau di bawah nih? Ingin high energy atau low energy? Oke, ingin high atau low energy? Ayah bunda ingin high, Bu Dwi ingin di atas, betul ya? Ketika kita sholat, apa sih perasaan yang kita ingin rasakan? Emosi yang ingin kita rasakan apa? Cinta, betul apa betul banget? Bahagia, damai, tercerahkan, betul nggak? Dan setelah selesai sholat, bukankah ini juga yang kita ingin rasakan? Betul apa betul banget? Setelah kita selesai sholat kan kita ingin membawa rasa cinta ini dalam kehidupan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada hamba-hambanya gitu ya, ingin bermanfaat. Bahagianya kan kita ingin terus bawa gitu, damainya ingin terus kita bawa, betul nggak? Uh, tapi yang terjadi ketika sholat, kita lebih banyak di level high energy atau low energy. Muncul trauma-trauma, rasa bersalah, kesedihan yang mendalam, depresi, cemas, takut gitu ya. Banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, akhirnya ingat ini, ingat itu ya. Nah, bahkan lagi muncul rasa bangga, ria, ingin dipuji itu ya. Nah, ini low energy ya Bunda semuanya. Maka target kita bagaimana sholat kita bisa berada di high energy. Setuju apa setuju banget? Siapa yang pingin perasaannya ya energinya berada di high level? Angkat tangannya, katakan saya. Saya. Oke, alhamdulillah. Senyum dulu dok ya. Oke. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kenapa sih kita sholat? Nah, ini kita masuk ya materinya ya. Boleh fokus. Sholat adalah amalan utama ya, anak TK juga tahu. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab apa? Nabi menjawab sholat pada waktunya. As-sholatu liwaqtiha. Sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fi sabilillah. Ternyata sholat itu lebih utama dari berbakti kepada kedua orang tua dan jihad fi sabilillah, ayah bunda semuanya. Nah ya, hadis riwayat Bukhari. Oke ya. Jadi ini sholat adalah ibadah yang paling utama dan paket paling komplit. Coba sekarang ketik di chat, di dalam sholat terangkum ibadah-ibadah apa saja. Coba apa yang kita lakukan coba ketika sholat, ada ibadah-ibadah apa saja, boleh ketik di chat. Sholat itu dikatakan oleh para ulama ibadah atau paket ibadah yang paling komplit karena ada apanya ya, betul bunda, itu ada zikirnya, ada tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, betul ya, ada zikirnya. Selain zikir ada apa? Oke, ini mencoba merimain kembali nih. Selain zikir ada apa? Nah, membaca ayat-ayat Quran, betul ya. Ada doanya, ada zikirnya, ada bacaan Qurannya, ada doanya, ada senamnya, ya. Nah, kalau ada yoga kan, ada senam. Kalau kita gerakan sholatnya gitu ya, sehat, gerakan yang menyehatkan, betul. Ya kalau ya bunda googling gitu ya, apa sih manfaat sholat terhadap kesehatan? Itu banyak banget tuh ya. Masya Allah. Oke. Iya, terima kasih nih ayah bunda yang sudah bersedia aktif ya di chat. Oke. Maka ayah bunda semuanya,
Itulah dikerahkan oleh para ulama, sholat adalah ibadah yang paket komplit, jadi semuanya ada gitu ya. Maka ayah bunda, ketika seorang manusia ingin memperbaiki kualitas hidupnya, maka ini berbanding lurus dengan memperbaiki sholatnya. Siapa yang setuju? Nah, maka kualitas hidup seseorang ini berbanding lurus dengan kualitas sholatnya. Siapa yang setuju? Maka Pak Ari juga pernah berwasiat kepada kami, pernah menasihati kami, kalau kalian ingin hidupnya lebih baik, kualitasnya hidupnya lebih baik, coba perbaiki sholat kalian. Ya, nah, ya karena sholat adalah alasan bagi Allah untuk membersamakan pertolongan kepada mereka yang sholat gitu. Jadi sholat adalah alasan bagi Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Oh, kita nggak pernah sholat, bagaimana gitu ya pertolongan Allah akan datang kepada kita gitu. Dan sholat adalah benteng pertama kita ketika kita akan melakukan maksiat gitu ya. Nah, benteng pertama kita nih, kalau sholatnya udah los, oh udah otomatis cuma gampang melakukan maksiat. Nah, contoh-contoh ya. Kami ya sebagai hipnoterapis, ya hipnoterapis sering kedatangan nih orang-orang yang kecanduan pornografi. Ada yang sudah 5 tahun, 15 tahun, 18 tahun, bayangkan. Ya sampai masturbasi gitu ya. Mohon maaf nih, nggak harus vulgar, nggak apa-apa ya. Dan ternyata kenapa? Meninggalkan sholat, ayah bunda, udah otomatis tuh orang yang maksiat kayak gitu mah udah pasti nggak sholat. Kenapa? Karena buat apa sholat gitu, karena udah berlumuran dengan dosa. Dia berpikirnya seperti udah malu sama Allah gitu. Jadi ini dia bayangkan bertahun-tahun nggak sholat ya gimana dia akan mampu menahan syahwatnya gitu ya. Nah, seperti itu ayah bunda semuanya. Oke, jadi betul tadi sholat itu adalah cara kita connect dengan Allah. Nah, orang-orang yang maksiat, apalagi orang-orang yang kecanduan ya, sekali lagi orang-orang yang kecanduan, itu adalah orang-orang yang lost connection. Lost apa? Lost connection. Kan orang yang maksiat itu pasti inginnya sendiri-sendiri, betul ya? Ya orang yang kecanduan pornografi atau apa narkoba atau apalah dia pasti ngumpet tuh. Orang yang selingkuh itu kan candu dikatakan kan, itu pasti sembunyi-sembunyi. Ada nggak selingkuh yang terang-terangan? Kan nggak ada gitu ya. Nah, ternyata ya bunda, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kecanduan itu dia lost connection dengan siapa? Dengan Allah. Nah, juga lost connection dengan sesama, lost connection dengan sosial ya, dengan orang tuanya, dengan sesamanya, dengan temannya gitu. Nah, makanya kalau kita bersosialisasi, kita berkomunitas, ya ada banyak kegiatan yang positif, itu pasti akan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif, gitu ya. Intinya adalah orang yang kecanduan, orang yang maksiat adalah lost connection. Itulah kenapa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena kita connection dengan Allah, ya. Oke, baik ayah bunda yang dirahmati Allah, mari kita masuk yang pertama. Salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini ayatnya dalam surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka Bapak dan Ibu, ini adalah firman Allah kepada Nabi Musa. Ya. Berarti para nabi dan rasul itu sholat ya, sholat. Para nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sholat. Ya bahkan ayah bunda masih ingat ketika Isra Mi'raj, baginda Nabi menjemput panggilan apa? Menjemput perintah apa? Perintah sholat, betul ya? Kemudian berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa gitu ya. Kau tidak akan kuat, minta diskon sama Allah, minta potongan sholat gitu kan. Nah itu kan sampai 3 kali bolak-balik. Artinya apa? Para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya sholat.
ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, maka ayat tersebut menegaskan bahwa Allah itu menunjukkan eksistensinya, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan selanjutnya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mendirikan sholat dan mengingatnya. Sholat juga menyadarkan kita untuk mengingat bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha segala-galanya. Sholat juga mengajarkan kita untuk melakukan kepasrahan total, menyadari kelemahan kita, mengakui keterbatasan kemampuan kita. Ya, maka ayah bunda, sholat menjadi sarana yang paling efektif untuk menggugah kembali fitrah yang telah Allah tiupkan. Ya, kan dikatakan oleh Nabi bahwa setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Maka kita pun kembali kepada Allah juga ingin kembali suci, betul ya? Maka sholat adalah sebuah mekanisme dari Allah bagaimana kita untuk stay connection dengan Allah dan mensucikan hati kita. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya sholat khusyuk ini juga tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena begini Bapak dan Ibu, kalau kita menyebut nama ya, kalau kita menyebut nama nih, misalnya saya sebut nama Pak Ari Ginanjar Agustian, apa yang Anda bayangkan? Terbayang tidak wajah Pak Ari? Terbayang gitu ya. Kalau saya sebut nama suami Anda, terbayang tidak nama apa wajah suami Anda? Terbayang gitu ya. Nah, kalau misalnya Bu Eni, Bu Eni Yuwanawati, Bu Eni kenal dengan Pak Busro? Kenal, nggak kenal ya. Bahkan terbayang wajahnya pun tidak gitu kan. Nah, begitupun juga kita setiap hari menyebut nama Allah, tapi kalau kita nggak kenal Allah, bagaimana? Bisa muncul nggak rasa cinta? Bisa muncul nggak rasa rindu? Ya nggak bisa. Makanya kajian ini tidak berdiri sendiri. Bapak Ayah Bunda, kami sarankan juga mengikuti kajian tafsir Asmaul Husna setiap hari Senin dan Jumat ya, biasanya bersama Ustadz Afif gitu ya. Tapi Ustadz Afif sedang haji, ada juga yang menggantikannya ya, Bunda Narti ya, betul ya. Jadi setiap Senin dan Jumat. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Allah. Kan Anda semakin mengenal suami Anda, kan semakin cinta, betul nggak? Begitupun juga kita semakin mengenal Allah, ya maka kita akan semakin cinta gitu. Oke, artinya ya bunda semuanya tidak cukup kajian soal khusus saja, tapi harus dibangun juga ma'rifatullahnya ya. Oke, ayah bunda kita lanjutkan. Oke, kemudian ada ayat juga nih. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram gitu ya. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Apakah ketika kita sholat pakai peci kemudian kita nambah khusyuk? Enggak. Kita pakai gamis kita nambah khusyuk? Enggak. Pakai sarung? Enggak. Itu pakaian jasad. Nah, pakaian kolbu itu apa? Ya. Nah, maka Bapak dan Ibu semuanya adalah zikir mengingat Allah gitu ya. Dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke, ketika menikah, Bapak dan Ibu menikah nih ya, bagaimana perasaannya? Bahagia nggak? Oh bahagia, betul ya. Ketika ijab kabul, sah, bahagia. Namun, Bapak dan Ibu semuanya, ternyata yang membuat kita bahagia itu bukan menikah, tapi mengingat Allah. Kan dikatakan dalam ayatnya, ya surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bukan kita mengingat pernikahan, bukan karena kita mengingat gajian, bukan karena kita ingat anak kita, tapi hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram.
Nah, ini yang harus kita pahami ya, ayah bunda semuanya. Kemudian yang kedua, ini semuanya ada 14 keutamaan sholat ya, ayah bunda ya. Makanya dibagi menjadi 2 sesi gitu ya. Bab keutamaan sholat dibagi menjadi 2 pertemuan gitu ya. Oke, yang kedua adalah sholat adalah tiang agama. Wah, as-sholatu iman duddin. Ini udah sering sekali kita dengar dari para ulama. Oke, sekarang mari kita lihat nih di gambar. Ini ada yang tahu nggak ini gambar apa nih? Gambar di mana nih? Hmm, gambar raudhoh, betul ya? Siapa yang sudah pernah umroh dan haji? Siapa yang rindu ingin umroh dan haji, ingin sholat di raudhoh, berdoa di raudhoh? Nah, lihat nih, tiang apa masjid ini punya tiang kan? Nah, coba kalau masjid ini nggak punya tiang, apa yang terjadi? Atau tiangnya kemudian roboh, apa yang terjadi? Nggak ada tiang, ya roboh bangunannya. Nah, maka dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah gitu ya. Nah, maka ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ya, yang pertama kali dihisap apa? Sholat pada hari kiamat gitu ya. Jika sholatnya baik maka baik pula seluruh amalannya. Jika sholatnya rusak maka rusak pula seluruh perbuatannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya bunda semuanya. Yang ketiga, sholat adalah sebagai pertolongan. Maka yang saya tadi sampaikan di awal adalah sholat adalah alasan bagi Allah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, jadi terbayang nggak kalau kita nggak sholat ya gimana kita mau dapat pertolongan Allah gitu ya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu ya. Nah, jadi ayah bunda, itulah kenapa ketika kita baca Al-Fatihah, iya karena budu, iya karena sa'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, pertolongan ini siapa yang ingin ditolong oleh Allah, angkat tangannya. Siapa yang ingin selamat di dunia? Katakan saya, siapa yang ingin selamat di akhirat? Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat? Oke, maka sholat ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat lain, riwayat An-Nasai dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dijadikan kesenangan dari dunia itu berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku melalui ibadah sholat gitu ya. Jadi baginda Nabi mengatakan bahwa dijadikan kesenangan di dunia itu wanita dan minyak kasturi dan minyak wangi-wangian gitu ya. Namun dijadikanlah penyejuk hatiku melalui ibadah sholat. Jadi sholat itu adalah untuk menyejukkan hati kita. Masih ingat tadi ya, high level energy. Cinta, damai, bahagia, ya itu high energy. Ya, ayah bunda. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang keempat, sholat menghapuskan dosa. Dalam surat Hud ayat 114, Allah berfirman, wa aqimis sholata torafani nahari, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang ya, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat ya. Oke, jadi soal itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Masih ingat tadi di awal bahwa sholat adalah cara kita untuk mengingat Allah gitu ya. Ketika kita mengingat Allah, kita sholat, maka bersama dengan itu Allah hapuskan dosa-dosa perbuatan buruk kita. Ya. Yang kelima, ayah bunda semuanya. Oke. Bahwa sholat itu disaksikan oleh para malaikat. Ya.
Ya, dalam surat Al-Isra ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini ada kisah nih, ayah bunda apa ibu. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat subuh di masjid. Begitu beliau selesai sholat di masjid, beliau pulang ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah radhiyallahu anha sedang tidur, masih tidur gitu ya. Kemudian beliau pun membalikan tubuh Fatimah seraya berkata, "Hai Fatimah, ayo bangun dan saksikanlah rezeki Robmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki kepada para hambanya antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Masya Allah, nih kita habis sholat subuh nggak tidur lagi, ikut kajian ini. Mudah-mudahan ikut kajian ini Allah tambahkan rezekinya, Allah barokahkan rezekinya, amin. Nah, bahkan ada riset ya, kenapa ayam jago itu berkokok di subuh hari. Nah, kenapa kira-kira? Ini ada riset nih dari profesor ya. Kenapa ternyata ayam jago itu berkokok ya, bukan kucing yang mengeong gitu ya, bukan anjing yang menggonggong di subuh ya, ya bukan burung yang berkicau di subuh hari, tapi ayam ayam berkokok di subuh hari. Ternyata Bapak dan Ibu, ayam itu matanya bisa melihat frekuensi cahaya tertentu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sekali lagi ya, ternyata hasil penelitiannya ayam itu bisa melihat frekuensi cahaya tertentu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Itulah kenapa ayam berkokok, karena dia melihat cahaya di waktu subuh. Melihat cahaya di waktu subuh. Sekarang saya ingin tanya, malaikat itu terbuat dari apa? Unsur apa? Unsur cahaya. Betul ya? Berarti ketika ayam jago berkokok, sesungguhnya ayam melihat malaikat ya. Jadi ketika ayam jago berkokok, ayam melihat malaikat. Boleh jadi itulah malaikat yang sedang membagikan, berterbaran di muka bumi, memberikan rezeki Allah antara sholat subuh dan terbitnya matahari ya. Dan sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya, sekiranya kata Nabi mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya di sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya dan subuh dalam keadaan merangkak. Ya, kalau seandainya mata kita seperti apa? Mata kita seperti mata ayam jago gitu ya, bisa melihat malaikat bawain rezeki, bagian rezeki. Wah, mungkin kita udah nungguin sholat subuh tuh di masjid ya. Wah, itu ya. Oke ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Oke. Yang keenam, sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Sekarang coba Bapak dan Ibu, ayah bunda, bayangkan jika di depan rumah kita ya ada sungai yang bersih, yang jernih. Wah, seperti Sungai Are lah. Tahu Sungai Are ya, yang beberapa waktu yang lalu heboh ya. Sungai Are di Swiss. Jernih ya, bisa melihat dasarnya. Kemudian Anda mandi tuh 5 kali. Kira-kira bersih apa bersih banget tuh? Bersih apa bersih banget? Bersih banget, betul nggak? Kita mandi 2 kali sehari aja udah bersih, apalagi mandi sehari 5 kali. Maka seperti itulah perumpamaan bagi orang-orang yang sholat 5 waktu. Akhirnya bersih terus nggak kita? Bersih terus dari dosa-dosa, dari daki-daki dosa kita. Betul ya? Belum lagi ditambah sunat rawatibnya, belum lagi ditambah sholat tasbihnya, sholat duhanya, ya, belum lagi tahajudnya, Masya Allah. Ya. Nah, dan yang ketujuh,
Ayah bunda, sholat ya bisa menggugurkan dosa. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu, kita tadi sholat subuh. Jadi sholat subuh, kemudian kita menjalani aktivitas kita sampai zuhur. Antara subuh dan zuhur kita berpeluang melakukan dosa nggak? Mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita berpeluang melakukan dosa nggak dari subuh sampai zuhur? Berpeluang. Jangankan itu, pikiran kita, hati kita bisa berpeluang melakukan dosa nggak? Berprasangka buruk kepada manusia, berprasangka buruk kepada Allah, hatinya iri, dengki, hasad, ya. Tapi bayangkan ketika kita nanti sholat zuhur, maka dosa itu pun dihapuskan. Masya Allah, ya. Kemudian kita beraktivitas lagi tuh habis sholat zuhur sampai asar, berpeluang dosa juga nggak? Berpeluang banget. Tapi di sholat asar kita sholat tuh, maka terhapus tuh dosa antara zuhur dan asar. Begitupun juga maghrib. Begitupun juga dengan isya. Isya disambung dengan sholat subuh. Gitu. Boleh jadi malam kita tidur nggak baca doa, ya kan dosa juga, betul ya, dosa kecil. Tapi kita bangun kemudian sholat subuh, maka diampuni itu dosa-dosa kita. Ya, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya nih, bagi bapak-bapak, bagi para ayah gitu ya, kita sholat Jumat, maka bayangkan diampuni itu dosa kita. Ya, dari Jumat ke satu ke Jumat yang lain. Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya. Ya, maka mudah-mudahan Allah sampaikan kita kembali ke bulan Ramadan di tahun depan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah cukupkan umur kita ya, nggak menjamin saya masih muda, tahun depan masih hidup ya, apalagi yang sudah berusia lanjut gitu ya. Amin, amin ya Allah rabbal alamin ya. Oke, dan ayah bunda ya, untuk kajian kita pada hari ini keutamaannya ada sampai 14 ya, ada sampai 14. Nah, untuk hari ini kita sampai 8 saja karena waktu juga terbatas. Yang penting ayah bunda serap, yang penting ayah bunda resapin gitu ya, supaya muncul semangat kita tuh ingin melakukan sholat khusyuk ya. Yang ke-8, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu diriwayatkan pada suatu hari Nabi SAW membicarakan tentang sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga sholat itu, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya, itu akan bersama dengan Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay Khalaf. Ya, na'udzubillahi min zalik. Ya, Bapak dan Ibu, maka orang-orang yang sudah sholat, ya walaupun sholatnya tidak khusyuk, belum khusyuk ya, belum sepenuhnya 100% khusyuk, tapi terlihatlah, coba lihat wajah teman-temannya dulu nih. Lihat wajah teman-temannya itu bercahaya semuanya ya. Karena ada lampu coach, karena ada lampu jadi cerang. Tapi nggak berbeda tuh ya. Mungkin ayah bunda yang pernah umroh dan haji, kan di sana itu banyak saudara kita dari ras lain ya, dari negara lain ya, ada dari Afrika, dari Ethiopia ya. Itu kan hitam-hitam ya wajahnya ya, kulitnya. Tapi beda gitu ya, orang yang sudah sholat kita pandangi wajah itu adem gitu ya. Ya walaupun yang putih cuman giginya, tapi wajahnya tuh enak dipandang gitu ya, bercahaya, betul ya. Tapi pernah nggak ngelihat orang yang ganteng, yang cantik gitu ya,
tapi kok enak gitu ya. Lama-lama tuh malah jengkel, bukan jengkel ya, males lah lihat wajahnya gitu ya. Ya boleh jadi itulah orang-orang yang tidak melakukan sholat ayah bunda semuanya ya. Mudah-mudahan sholat-sholat yang kita lakukan dari mulai kita akhir balik sampai sekarang ya, itu menjadi cahaya-cahaya, menjadi bukti-bukti ya, menjadi wasilah kita mendapatkan keselamatan, menjadikan kita wasilah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Bu Siska, hitam tapi glowing ya. Ini bukan karena skincare-nya juga ya. Skincare. Ya beda lah orang yang pakai skincare tapi nggak sholat tuh beda ya, wajahnya tuh beda lah gitu ya, insya Allah. Nah ini mudah-mudahan udah ada 8 keutamaan sholat ya yang mudah-mudahan dicatat oleh Bunda, diresapi, dan supaya ingat terus diceritakan di majelis taklimnya, diceritakan kepada suaminya, disampaikan ini kepada anak-anaknya supaya mereka pun ikut merasakan keutamaan sholat ya. Insya Allah kita akan selesaikan di hari Selasa ya. Ada 14 keutamaan sholat, ini baru 8. Begitu Bunda Narti, insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Bunda Dwi Putri, Tangerang. Saya barusan masuk coach, jadi terlambat. Oke, nanti mengulang lagi ya Bun ya. Karena ini di sesi yang pertama, insya Allah kita akan mengulang juga. Namun memang di setiap pengulangan itu seperti kita training ESQ basic ya, eksekutif. Kalau kita harus feel experience. Jadi kalau kita nggak, kita hanya minta materi, ya sudah, adanya hanya di spam. Benar nggak? Iya. Sempat nggak membaca mengulang-ulang gitu ya. Tapi kalau kita men-trigger, Bapak Ibu tetap join di sini, ya pada saat kita ngaji seperti ini, saya yakin dan percaya perbuatan apapun itu yang kita ulang-ulang, repetition ya, dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Makanya kita diajarkan kalau ingin mencapai sesuatu, bagaimana coach? Ada 21 hari atau 40 hari tanpa putus kita melakukan repetition itu. Maka dia akan masuk alam bawah sadar kita. Ya. Nah, sama halnya guru kami mengajarkan sholat tahajud. Dulu pandemi kita itu di absen Bapak Ibu. Ya, sampai segitunya guru kita mengajarkan supaya apa? Supaya menjadi habit, kebiasaan kita gitu ya. Sehingga setiap hari harus absen dan dilaporkan gitu ya. Padahal itu kan hablum minallah gitu kan ya. Mudah-mudahan itu tidak menjadikan riak, tapi awal permulaannya ya memang harus dipaksa gitu. Nah, setelah menjadi terpaksa, akhirnya menjadi habit, kebiasaan kita. Nah, demikian juga belajar sholat khusyuk. Jangan patah semangat pada saat kita mungkin Allahu Akbar. Kuncinya tergantung ketahuan. Ingat nih, kegantung di sana. Tapi saya yakin dan percaya dengan niatan kita belajar, kita mau fokuskan diri ya supaya lebih fokus, insya Allah itu akan bisa kita rasakan. Ya, nah ini ada kaitannya juga nih kalau kita bermunajat ya sama Allah. Nah itu juga kenapa ada teknik-teknik rasa syukur ya kan, pernafasan rasa syukur gitu ya. Nah itu untuk membangun Bapak Ibu supaya lebih fokus. Gitu. Nah, ini Bunda jangan khawatir yang hari ini terlambat karena nanti hari Selasa kita review lagi ya. Review lagi. Oke. Supaya ayah Bunda yang terlambat hari ini bisa kemudian ingat lagi ya. Oke, ini ada latihan sampai hari Selasa, latihan nafas syukur ya ayah Bunda ya. Betul. Nafas syukur ya. Nah, kenapa nafas syukur ini penting? Karena untuk melatih fokus kita. Ya, untuk melatih fokus kita. Coach, saya dari bayi juga udah bernafas. Nah, tapi nafasnya selama ini kan ya lost aja, nggak pernah dirasakan gitu ya, nggak pernah dinikmati gitu ya. Nah sekarang kita coba fokus ke nafas kita, namanya nafas syukur ya. Ini diajarkan oleh guru saya, ketika menghirup udara maka hati mengucapkan nama Allah ya. Ketika menghirup Allah gitu ya, tapi dalam hati. Karena kan kalau menghirup kita nggak bisa ngomong, betul ya? Ya. Kalau kita menghirup, coba menghirup pasti nggak bisa ngomong kan?
nggak bisa ngomong kan? Ya kita Nah, ngajarin aja pada saat kita baru jadi ngomong ya. sebut nama Allahnya dalam hati. Jadi Allah gitu ya. Kemudian ketika menghembuskan, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Kalau kita menghirup, Allah ketika menghembuskan, alhamdulillah. Oke ya, kita coba yuk. Oke, duduk senyaman mungkin ya. Duduk senyaman mungkin. Oke. 1, 2, 3. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Allah hembuskan. Alhamdulillah. Oke, tarik nafas lagi yang panjang dan dalam. Allah hembuskan. Alhamdulillah. Sambil sekarang fokuskan pikiran Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, sambil pejamkan mata, sambil merasakan liter demi liter oksigen yang masuk ke dalam paru-paru ya. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Allah hembuskan. Alhamdulillah. Sekarang pikiran fokus kepada satu bentuk kesyukuran. Satu hal yang bisa kita syukuri di pagi hari ini. Coba. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Allah, ingat apa yang bisa kita syukuri. Satu hal, hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Allah, hembus. Alhamdulillah. Oke ya, cukup ya. Ya, jadi Ayah Bunda latihannya berapa menit? 4 sampai 5 menit. Nah, 4 sampai 5 menit. Untuk apa? Ini untuk menetralisir pikiran kita ya. Untuk menetralisir pikiran kita. Karena pikiran kita berkecamuk, banyak pikiran, banyak yang bisa dikerjakan, maka otak kita harus rehat, harus istirahat sejenak ya. Habis sholat ya, habis zikir, Ayah Bunda duduk aja, santai, bisa 3, 4, atau 5 menit. Lakukan seperti tadi. Fokus kepada satu kesyukuran. Ya, apakah kita hidup hari ini, atau dapat rezeki hari ini, ataukah kita bisa melayani suami, bisa masak untuk anak, itu kan bentuk kesyukuran ya. Fokus kepada itu tak terasa air mata bisa menetes. Nah, gitu ya. Ini latihan ya sampai hari Selasa ya. Latihan sampai hari Selasa. Siap Ayah Bunda? Yang siap kasih jempolnya. Oke, latihan ya untuk mengerehatkan pikiran kita setiap hari ya, karena pikiran kita udah banyak hal yang dipikirin, belum lagi cicilan, tagihan segala macam. Ya, Yes. Kak, harus rehat ya. 3, 4, 5 menit. Itu Bunda Narti. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa, izinkan saya menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Di hari yang penuh barokah ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda. Sekali lagi, kajian ISQ Tour, kita tidak akan ada pungutan biaya ya, untuk apapun, baik yang awalnya kajian Kitab Ihya Ulumuddin berbayar pun, sekarang kita akan gratiskan semuanya. Namun kami mengajak bersama-sama untuk menyisihkan ya infak sodakohnya untuk kegiatan program kita, kajian dari hari Senin sampai ke Seninnya lagi. Nah, ini untuk operasional ya. Sedekah Zoom, subuh Jumat ya, sedekah itu Jumat subuh, barokah. benar ya, Disaksikan sedekah oleh malaikat. Jumat ya, sedekah Jumat ya, Masya Iya. Allah. Ya, benar. Malaikatnya lagi mau bagiin rezeki, kitanya sedekah kan, tambahin lagi tuh rezeki. Iya. Alhamdulillah ya. Saya rasa ini coach karena teman-teman Ayah Bunda ini semuanya juga udah biasa ya. Jadi di hari Jumat bahkan sedekah subuhnya udah tartil beliaunya ya. Dimanapun mau di musola gitu ya, kalian sedekah subuhnya boleh. Namun di sini izin saya sampaikan bahwasanya ini karena Mas Wadud masih berhaji dan belum ada laporan secara detail, maka tetap saya laporkan nasib masih di bulan kemarin ya. Jadi ini laporan saya untuk infak dan sedekahnya, pengeluarannya tetap, tapi belum ada, belum dilaporkan. Insya Allah nanti kita akan laporkan setelah Mas Wadud kepulangan, nanti
direkap terlebih dahulu, kemudian pengeluaran dan pemasukannya berapa supaya nanti bisa valid untuk dilaporkan ke ayah bunda. Ya, saya ucapkan terima kasih, barakallah. Mudah-mudahan insya Allah Allah gantikan apa yang Bapak Ibu keluarkan, insya Allah justru akan kembali lagi kepada kita, rezeki yang barokah ya, rezeki yang luas. Allah ya alim, Allah buka pintu-pintu, ya Fatah ya Rozak ya, Allah gantikan pintu-pintu rezekinya dari manapun masuk dalam ayah bunda, insya Allah tidak akan mengurangi harta ayah bunda, melainkan justru malah